Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Syafa dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan algoritma shorting dengan metode yang pertama, yaitu bubble short. Nah, di sini kita udah punya contoh codingnya. Karena sekarang kita mau nge-tracing, makanya kita copy dulu codingnya ke Notepad++. Kalau udah, hal pertama yang harus dilakukan adalah tambahin index array-nya. Jangan lupa indeks array itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Kalau udah, kita langsung aja masuk ke rumusnya. Yang pertama-tama, kita masukin dulu syaratnya. Syarat yang pertama adalah I sama dengan 0. Terus I ini tuh ada syaratnya juga. Syaratnya itu yang ini. I lebih kecil dari n-1. I-nya itu berapa? I-nya itu 0 lebih kecil dari n-1. N-nya berapa sih? N-nya itu 6. 6 min 1 sama dengan 5. 0 lebih kecil dari 5? Iya. Jangan lupa, karena di sini ada 2 for-nya, makanya kita masukin juga yang syarat J-nya, yang ini. J sama dengan I ditambah 1, berarti 0 ditambah 1, hasilnya 1. Jangan lupa, J ini tuh punya syarat lagi juga, yaitu J lebih kecil dari N. J itu 1 lebih kecil dari N-nya, yaitu 6. Iya, kalau iya berarti kita langsung lanjut aja masuk ke rumus yang ini. Nah, if data I lebih kecil dari data J, data I itu berapa sih? Data 0. Ini I 0. Data 0 lebih kecil dari data 1. Langsung masukin data 0 itu berapa sih? Data 0 itu 3. Lihat dari sini. Data 0 adalah 3. Lebih kecil dari data 1. Data 1 95. 3 lebih kecil dari 95, jawabannya iya. Kalau iya berarti kita langsung masuk ke rumus yang ini. Time sama dengan data I. Nah, data I itu berapa sih? Data I itu 0 yang di sini. Data I 0 sama dengan 3. Selanjutnya data I sama dengan data J. Data 0 sama dengan data 1. Data 1 tadi berapa sih? Data 1 itu 95. Terus kita data J sama dengan 10. Data 1 sama dengan temp. Tempnya itu berapa? Tempnya itu 3. Langsung lanjut masukin indeks array yang ini. Karena kita mau memperbaiki urutannya, jadi kita masukin data yang ini. Oke, kita lihat ya. Data 0 sama dengan data 95 dan data 1 sama dengan 3. Kita tinggal tukar aja. Ini disebut dengan pas 1. Kalau udah, kita langsung lanjut lagi. Dari 6. Iya. Kita masukin lagi data yang ini.
tapi diganti ya. Artinya data 0 lebih kecil dari data 2. Data 2. Nah, data 0-nya kita jangan ngambil yang lama, tapi kita ngambil data 0 yang baru, yaitu yang 95. 95 lebih kecil dari data 2, 14. 95 lebih kecil dari 14, berarti jawabannya tidak dong ya. Kalau tidak, kita langsung lanjut lagi aja ke sini. Ketiga lebih kecil dari 6. Iya. Kita ulangi lagi cara yang tadi. Jangan lupa diganti ya, jadi data 3. 95 lebih kecil dari data 3-nya berapa? 25. Tidak juga kan? Lanjut lagi berarti. 4 lebih kecil dari 6. Iya. Masukin lagi yang tadi, data 4. Data 4 itu berapa? 18. Tidak juga, lanjut lagi. 5 lebih kecil dari 6. Iya. Data 5. Data 0 lebih kecil dari data 5. Data 5-nya berapa? 19. Tidak juga, lanjut lagi berarti. 6 lebih kecil dari 6. Tidak. Nah, kalau tidak kayak gini kita harus kayak gimana nih? Kalau kayak gini kita lanjutin ke syarat yang I, kita ganti jadi 1. I sama dengan 1. I 1 lebih kecil dari 5. Iya. Terus kalau gitu berarti di sini kita diganti lagi sama dengan I-nya kan kita udah 1 nih. Berarti 1 ditambah 1, J-nya sama dengan 2. Di sini 2 lebih kecil dari 6. Iya. Masukin lagi rumus yang tadi. Nah, tapi bedanya di sini kita ganti bukan data 0 lagi, tapi data 1. Karena kita lihat dari sini, data I 1. Kita ganti, terus data J-nya 2. Kenapa nggak diganti jadi 1? Karena udah berubah J-nya jadi 2 gitu. Nah, data 1 itu ambil yang baru. Ini 3. 3 lebih kecil dari data 2. Data 2-nya 14. Jawabannya iya kan? Kalau iya berarti gimana? Kalau iya berarti kita lanjut ke rumus yang ini, yang TEM. TEM sama dengan data 1. Oke, jangan lupa ini diganti. Data I pokoknya. Data I-nya data 1. Data 1 sama dengan 3. Lanjut. Data 0 diganti. Jadi data 1 sama dengan data 2. Nah, data 2-nya berapa? 14. Lanjut lagi. Data 2. Karena ini data J ya. Data J sama dengan TEM. TEM-nya itu berapa? TEM-nya itu 3. Kalau udah kayak gini, kita masukin lagi yang indeks array ini. Nah, kita tukar lagi karena data satunya udah berubah jadi 14. Kita tukar lagi 14. Terus data 2-nya udah berubah jadi 3. Jangan lupa pasnya diganti jadi pas 2. Nah, lanjut. Kita cobain lagi. 3 lebih kecil dari 6. Iya. Kita masukin lagi rumusnya. Yang ini. Data I lebih kecil dari data J. Data J-nya diganti jadi 3. Oke, data I-nya itu data 1. Data 1 kita ambil yang data baru ini, yang 14. 14 lebih kecil dari data 3. Kita lihat data 3 berapa? Data 3 itu 25. 25. 14 lebih kecil dari 25, jawabannya iya. Kalau iya berarti apa? Kita lanjut lagi ke rumus yang TEM sama dengan data I.
Data yang sama dengan data I-nya berapa? Data I1 sama dengan 14. Terus data 1 sama dengan data J-nya itu data 3. Data 3-nya berapa? 25. Data 2-nya sama dengan temnya berapa? Temnya 14. Kalau udah kayak gini, kita masukin lagi index array dan integer datanya. Nah, kita tukar lagi. Data 1 jadi 25. Terus data 3 jadi 14. Jangan lupa itu jadi pas 3. Selanjutnya kalau kayak gini kita lanjut lagi, cobain 4 lebih kecil dari 6. Ini data I lebih kecil dari data J-nya sekarang 4. Data I kita udah berubah jadi yang baru, yaitu 25, lebih kecil dari data 4. Data 4-nya berapa? 18. Jawabannya tidak kan? Kalau tidak, langsung lanjut berarti. 5 lebih kecil dari 6. Iya. Cobain lagi. Ini diganti jadi data 5. Data 5-nya berapa? 19. Masih tidak. Udah tidak, lanjut lagi langsung. 6 lebih kecil dari 6. Tidak. Kalau kayak gini tadi kayak gimana? Kita langsung ganti lagi I-nya. Kita lanjut pakai I sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 5. Iya, kalau iya kita lanjut. J-nya jangan lupa I ditambah 1. I-nya berapa? I-nya 2 ditambah 1, 3. 3 lebih kecil dari 6. Iya. Lanjut, kita cobain lagi yang ini. Ini data I-nya diganti karena kita udah baru I-nya, jadi data 2. Data 2 lebih kecil dari data J. Data J-nya berapa? Data J-nya 3. Kan kita lihat data 2 itu berapa sih? Data 2 itu 3. Lebih kecil dari data 3. Data 3-nya berapa? Data 3-nya 14. 3 lebih kecil dari 14. Iya, kalau iya tandanya kita lanjut lagi ke rumus tem sama dengan data I. Tem sama dengan data I-nya diganti jadi 2. Data 2 sama dengan 3. Nah, data 1 ini diganti jadi data 2. Data 3 tetap data 3 ya. Nah, data 2 sama dengan data 3. Nah, data 3-nya itu berapa? Data 3-nya itu 14. Nah, data 3 sama dengan temnya berapa? Temnya 3. Kalau udah kayak gini, kita udah dapat angka baru, kita masukin lagi index array dan integer datanya. Kita tukar lagi. Data 2 sama dengan 14 dan data 3 jadi 3. Jangan lupa jadi pas 4. Kalau udah kayak gini, lanjut lagi masukin yang angka selanjutnya. 4 lebih kecil dari 6. Iya. Dan kita masukin lagi rumus yang ini. Data 2 lebih kecil dari data J. Data J-nya berubah jadi 4. Data 2-nya udah berubah ya, udah pakai angka yang baru. 14 lebih kecil dari data 4. Data 4-nya berapa? Data 4-nya 18. 14 lebih kecil dari 18. Iya. Berarti kalau iya, kita langsung lanjut lagi ke rumus tem sama dengan data. Tem sama dengan data 2. Data 2-nya ganti sama yang baru, 14. Data 2 sama dengan data J. Data J-nya 4. Data J-nya 4. 4 itu data 4 itu berapa? 18. Data 4 sama dengan temnya berapa? 14. Udah dapat nih angka baru, masukin lagi index array dan integer datanya.
diganti jadi data 2 itu jadi 18 dan data 4 jadi 14. Udah, lanjut lagi angka selanjutnya. Data 2 lebih kecil dari data J, data J-nya sekarang udah 5, dan data I atau data 2-nya udah berubah jadi angka yang baru yaitu 18. Nah, data 5-nya berapa? 19. 18 lebih kecil dari 19, jawabannya iya. Lanjut masuk ke rumus tem sama dengan data I. Data I-nya itu 18. Lanjut data I sama dengan data J. Data J-nya data 5. Data 5 itu berapa? 19. Dan ini data J sama dengan tem. Ganti jadi data 5. Ininya 18. Udah, masukin lagi. Tambahin lagi ke index array dan integer datanya. Sekarang kita tukar lagi. Data 2 jadi 19 dan data 5 jadi 18. Udah, kita lanjut masuk lagi angka baru. 6 lebih kecil dari 6? Tidak. Tidak, kalau tidak berarti lanjut lagi masukin angka yang baru, angka I baru. I sama dengan 3. 3 lebih kecil dari 5? Iya. J-nya sama dengan, jangan lupa J sama dengan N salah, J sama dengan I ditambah 1. I-nya itu 3. 3 tambah 1 berarti 4. 4 lebih kecil dari 6. Iya. Masukin lagi data yang ini. Jangan lupa diganti ya. Data I-nya sekarang udah jadi data 3. Terus data J-nya sekarang berubah jadi 4. Kita lihat data 3 itu berapa? Data 3 itu 3. Dan data 4 itu 14. Lanjut, karena jawabannya iya, kita masukin lagi rumus yang tem sama dengan data I. Tem sama dengan data 3. Jangan lupa diganti ya. Ininya 3, terus data I sama dengan data J, jangan lupa masing-masing diganti ya. Data 3 dan data 4. Data 4 nya berapa? 14. Terus data 4 nya sama dengan 3. Kita tambahin lagi index array dan integer datanya. Kita lihat data 3 nya sekarang udah berubah jadi 14. Dan data 4 nya berubah jadi 3. Jangan lupa pasnya diganti ya. Ini suka lupa nih biasanya. Selanjutnya kita cobain lagi angka baru. 5 lebih kecil dari 6. Iya. Kita masukin lagi rumus yang ini. Data 3 lebih kecil dari data 5. Data 3 udah pakai yang baru ya, 14. Lebih kecil dari data 5, data 5 nya berapa? 18. Jawabannya iya, berarti masukin lagi rumus tem sama dengan data I. Tem sama dengan data 3, data 3 nya 14. Data 3 sama dengan data 5, data 5 nya 18. Data 5 sama dengan 14. Masukin lagi index array dan integer data. Tukar lagi. Data 3 sekarang udah 18 dan data 5 sekarang udah jadi 14. Pasnya diganti jadi pas 8. Udah gini. Lanjut lagi angka selanjutnya. Kalau tidak, kita masukin I baru. I sama dengan 4. 4 lebih kecil dari 5. Iya. Jangan lupa J sama dengan I ditambah 1.
5 lebih kecil dari 6. Iya. Masukin data ini. Jangan lupa diganti ya. Data I jadi data 4 dan data J tetap 5 karena J-nya udah 5 sekarang. Data 4-nya itu 3. Dan data 5-nya 14. Iya, jawabannya iya. Kalau iya berarti lanjut ke tem sama dengan data I. Tem sama dengan data 4. Data 4. Karena kenapa data 4? Soalnya udah baru kan I-nya. Data 4 sama dengan 3. Terus data I sama dengan data J, jangan lupa diganti. Data 4 sama dengan data 5. Data 5-nya berapa? Data 5-nya 14. Data 5-nya sama dengan temnya berapa? 3. Masukin indeks array dan integer datanya. Sini kita tuker lagi. Data 4 jadi 14. Dan data 5-nya jadi 3. Kalau udah kayak gini, lanjut lagi. Angka selanjutnya tidak. Nah, ini udah tidak, kita masukin I baru lagi. I sama dengan 5. 5 lebih kecil dari 5. Jawabannya tidak. Berarti kalau misalkan penghujung ini ujungnya udah tidak, berarti ini udah selesai. Nah, sekarang kita coba cek ini hasilnya bener gak. Integer data 6 berurut dari 95, 25, 19, 18, 14, dan 3. Kita coba cek di coding. Dan jawabannya sama. 95, 25, 19, 18, 14, dan 3. Selesai tracing metode bubble sort ini. Terima kasih. Dari kelompok 10, kali ini saya akan menjelaskan tentang selection sort atau pengurutan melalui proses seleksi. Nah, di sini ada contoh codingannya ya. Dengan integernya ada 6, di antaranya itu ada angka 3, 95, 14, 25, 18, dan 19. Nah, ini semua kalau di run, kalau dalam sudah melalui proses seleksi, ini hasilnya akan seperti ini. Akan dari yang paling kecil dari angka 3, 14, 18, 19, 25, dan 95. Sekarang kita langsung tracing programnya di Notepad++. Nah, sebelumnya kita sudah ambil ya format ini, lalu kita copy paste di Notepad. Nah, sebelumnya kita sudah menentukan indeks array-nya berapa. Dan syaratnya ini adalah I kurang dari N kurang 1. Nah, sekarang I sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 5? Jawabannya adalah ya. Kemudian kita ke I min-nya 0 dengan J sama dengan 1, artinya J sama dengan 1. Nah, apakah 1 ini kurang dari N atau kurang dari ini integernya, jumlah integernya? Jawabannya adalah ya. Nah, kemudian syaratnya itu yang ini. Nah, ini yang if A J kurang dari A I min, ini syaratnya. Nah, kemudian dari sini kita ke sini, apakah A, nah ini J nya 1 kan, J nya 1 kurang dari A I min nya 0. Nah, kita sekarang masukkan apakah A1 ini kan 95, apakah 95 ini kurang dari A0? A0 nya berapa? 3. Jawabannya adalah tidak. Nah, kalau tidak, kita sampai di tutup kurung ini dan kita akan mengulang prosesnya. Jadi terus aja nih. Sekarang J2, apakah 2 ini kurang dari 6? Jawabannya ya. Nah, sekarang kita lihat A indeks array 2, indeks array 2 berapa? 14. Apakah kurang dari A I min nya 0, indeksnya 0? Berarti 3. Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak, kita kembali lagi. Sekarang dengan J sama dengan 3. Apakah 3 ini kurang dari 6? Jawabannya ya. Kemudian apakah
salah. Kemudian nah A nya J nya itu sekarang 3 kurang dari A masih 0. Kita lihat indeks yang ketiga itu, kita lihat indeks yang ketiga itu berapa? Indeks yang ketiga itu 25. Apakah 25 ini kurang dari 3? Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak, kita teruskan sekarang J4. J sama dengan 4. Apakah 4 ini kurang dari 6? Jawabannya ya. Kemudian kita cek lagi. Jika A dengan indeks 4 kurang dari A dengan indeks 0. Ini adalah indeks 4 ini berapa? Indeks 4 ini 18. 18 kurang dari 3. Jawabannya tidak. Nah, selanjutnya kita ke J sama dengan 5. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Nah, indeks J 5 kurang dari A 0. Sekarang indeks yang kelima itu berapa? 19. Apakah 19 kurang dari 3? Jawabannya tidak. Sekarang kita lanjut lagi ke J sama dengan 6. Apakah 6 ini kurang dari 6? Jawabannya adalah tidak. Jika tidak, berarti sudah selesai. Berarti indeks ke 0 ini atau angka 3 ini merupakan angka yang paling kecil dalam. Ya baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, karena sampai sini tidak ada perubahan imin, maka kita langsung ke sini. Nah, ini if imin sama, apakah 0 tidak sama dengan 0? Jawabannya adalah tidak, karena 0 itu sama dengan 0. Maka dari itu kita langsung saja lanjut ke I selanjutnya, atau I sama dengan 1. Nah, apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya adalah ya. Maka kita lanjutkan dengan imin sama dengan 1. Nah, J nya itu kan syaratnya J sama dengan I tambah 1. Nah, maka J sekarang jadi 2. Apakah 2 ini kurang dari 6? Jawabannya adalah iya. Nah, sekarang A indeks 2 kurang dari A indeks 1. Apakah 14 atau indeks 2 ini 14 kurang dari indeks 1 atau 95? Nah, jawabannya adalah ya. Jika jawabannya adalah ya, maka ininya ganti menjadi 2, bukan lagi 1. Nah, selanjutnya kita ke J3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Nah, apakah indeks 3 ini kurang dari imin atau yang sudah menjadi 2 ini? Nah, apakah 25 ini kurang dari 14? Jawabannya adalah tidak. Jika tidak, kita kembali teruskan sampai ke J6. Nah, karena tadi iminnya sudah berganti menjadi 2, maka di sini terjadi proses pertukaran. Apakah 2 tidak sama dengan 1? Jawabannya adalah ya. Maka akan terjadi pertukaran seperti ini. Tem sama dengan A imin sama dengan
temnya itu kan A ini kan sudah ganti jadi 2 indeksnya. Nah, indeks 2 ini berapa? Indeks 2 ini 14. Sementara itu A indeks 2 ini menjadi AI atau indeks yang pertama, yaitu 95. Nah, AI ini atau indeks 1 ini berganti menjadi 14, sehingga dengan indeks array yang seperti ini, maka integer atau urutannya sekarang sudah berganti menjadi nih, yang tadinya ini indeks 2 ini 95, jadi bukan lagi 14 tapi 95. Sementara sekarang indeks yang pertama bukan lagi 95 tetapi 14, jadi ada pertukaran. Nah, setelah itu kita lanjut ke I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 5? Jawabannya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke J. Nah, syarat J ini kan I ditambah 1, berarti J nya sama dengan 3. Nah, apakah 3 ini kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Kemudian ya, sekarang kita lanjutkan. Sekarang I nya adalah 2. Apakah 2 ini kurang dari 5? Jawabannya ya. I min-nya juga sekarang jadi 2, dan 3 nya dengan syarat I ditambah 1, berarti 2 ditambah 1, 3. Apakah 3 ini kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Sekarang kita bandingkan, apakah A3 ini kurang dari AJ kurang dari I min, atau A indeks 3 kurang dari min 2. I min-nya itu 2, berarti indeks yang 3 berapa? 5. 5 ini kurang dari 95. Jawabannya adalah ya. Jika ya, sekarang kita menemukan I min-nya adalah 2. Nah, dengan indeks yang kedua. Tapi I min adalah sama dengan J, maka I min-nya sama dengan 3. Sekarang kita lanjut ke J sama dengan 4. Apakah 4 ini kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Sekarang kita bandingkan indeks yang AJ, J nya berapa? 4 kurang dari I min. I min nya berapa sekarang? 3. Ya, betul, 3. Indeks yang keempat adalah 18. Apakah 18 di sini kurang dari 25? Jawabannya adalah ya. Jika ya, kita menemukan lagi perubahan pada I min. I min-nya sama dengan, kita ganti lagi, I min-nya sama dengan J. J-nya berapa? 4. Nah, kita teruskan lagi. J sama dengan 5. Apakah 5 ini kurang dari 6? Ya. Bandingkan lagi AJ A5, apakah kurang dari A min? Ini sekarang 4. Berarti apakah indeks kelima atau 19 ini kurang dari 18? Jawabannya adalah tidak. Kita lanjutkan, berarti tidak ada perubahan ini di sini. Lanjutkan ke J6. Nah, karena J-nya ini tidak kurang sama dengan N, maka tidak ada proses
lain, tidak ada proses perbandingan. Nah, kemudian kita ke syarat yang ini. Sini ya. Nah, I-minnya ini adalah apakah I-min ini tidak sama dengan 0? Ini adalah 4. Tidak sama dengan 0. Ini adalah ya, maka tem sama dengan A I-min. Nah, A I-min ini sudah ada berapa? 4. Nah, sama dengan indeks keempat berapa? 18. Kemudian A I-min ini atau A4 ini sama dengan AI. I-nya berapa? I-nya adalah 2. Sama dengan indeks kedua adalah 95. Mohon maaf, ini terjadi kesalahan. Maka AI sama dengan 10. A2 sama dengan 18. Nah, sehingga terjadi pertukaran. Sini terjadi pertukaran dengan indeks dari 0 sampai 5 ini terjadi pertukaran, dan ini kita proses yang kedua ya. Yang kedua, yang ditukar ini adalah indeks keempat dan indeks kedua, di mana indeks kedua ini menjadi 18 dan indeks keempat menjadi 95. Nah, ini adalah proses yang kedua. Selanjutnya kita lanjutkan ke I sama dengan 3. 3 ini kurang dari 5 ya. Nah, berarti indeks minimalnya sama dengan 3. C-nya adalah I ditambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 ini kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Kita lakukan perbandingan lagi ya. Ini indeks AJ. AJ-nya berapa? 4. Apakah kurang dari indeks minimal? Indeks minimal berapa? 3. Nah, kita bandingkan sekarang. Ya, masalah. Nah, yang keempat berapa? 95. Ini apakah kurang dari indeks yang ketiga berapa? 25. Jawabannya adalah tidak. Maka kita lanjutkan ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Kita bandingkan lagi ya. Ini kita perbandingannya adalah J-nya 5 dan A-nya adalah 3. Oke, kita bandingkan lagi. Apakah ini indeks yang kelima itu berapa? Yang kelima adalah 19. Apakah 19 ini kurang dari indeks minimal itu 25? Jawabannya adalah ya. Kemudian kita ke J sama dengan karena ini ya, maaf. Maka kita menemukan I-min yang baru, yaitu ini sama dengan J. I-min sama dengan 5. Kita lanjutkan lagi ke sini ya. Ini
Untuk J6 itu sudah pasti kurang dari 6 ya. Kok di sini ada kesalahan. Oke. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke syarat. Syarat seperti yang di sini ya. Syarat ini nih. Mimin tidak sama dengan miminnya kan sekarang 5. Maka 5 ini tidak sama dengan 0. Oh, maaf, ini tuh harusnya iya. Apakah 5 tidak sama dengan 3? Rumusnya kan iya, jadi jawabannya adalah ya. Ini juga yang di sini itu bukan 0 ya. Tapi I nya berapa? Ini adalah 1 dan ini I nya 2. Tuh. Lalu kita menemukan nih temnya itu I min. I minnya sekarang berapa? I minnya adalah 5. 5 itu sama dengan maaf ya karena tadi ada kesalahan komputer, jadi kita langsung aja prosesnya. Tadi kita sampai mana? Oh, sampai sini ya. A sama dengan A dari indeks 5 sama dengan 19. Kemudian ini A dari I min atau A dari 5 sama dengan A dari sama dengan maaf, ini ini A min yang 5 ya, terus sama dengan AI nya 3 sama dengan 25. Jadi tertukar, ada pertukaran di sini dengan indeks array yang sama. Nah, yang bertukar adalah indeks kelima dan juga indeks ketiga. Nah, kita tukar di sini. Indeks kelima ini 19, indeks kelima jadi indeks ketiga jadi 19 dan indeks kelima jadi 25. Selanjutnya kita lanjutkan ke I sama dengan 4. Apakah 4 ini kurang dari 5? Jawabannya adalah iya. Nah, I minnya indeks minimal sama dengan 4 dengan J sama dengan 4 tambah 1 atau 5. 5 kurang dari 6, jawabannya adalah ya. Nah, kemudian kita bandingkan AJ kurang dari A indeks minimal, A5 kurang dari A4. 25 apakah kurang dari 95? Jawabannya adalah ya. Jadi I min-nya berubah jadi sama dengan J. J-nya berapa? 5. Berarti indeks minimalnya sama dengan 5. Kemudian kita ke J6. Nah, J6 ini kan tidak sama dengan tidak kurang dari 6. Kemudian kita masukkan syaratnya adalah if I min tidak sama dengan I. Berarti apakah 5 ini tidak sama dengan 4? Jawabannya adalah ya. Kemudian tem sama dengan atau pertukarannya adalah dari ini indeks yang kelima dan indeks yang kedua. Jadi kita dapatkan yang seperti ini. Nah, ini adalah proses yang keempat ya. Proses yang keempat yang bertukar adalah indeks kelima dan indeks kedua. Berarti sekarang indeks kedua maaf bukan indeks kedua ya, tapi keempat ini tuh 4. Jadi indeks 4 sekarang sama dengan bukan lagi 95 tetapi 25 dan
indeks kelima adalah 95. Sampai sini kita ke I sama dengan 5 ya. Sama dengan 5 kali 5 kurang dari 5. Ini adalah tidak. Nah, berarti proses ini sudah selesai. Proses ini sudah selesai. Dengan hasil urutan terakhir yang sudah diurutkan adalah seperti ini. Nah, ini dia. 3, 4, 18, 19, 25, dan 95. Ini angkanya sudah berurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf karena banyak yang skip dan juga banyak kesalahan pengucapan yang kurang dimengerti. Terima kasih.